709. Wa an Sa'id bin Jubair anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala yawma badrin thalathatan sabran. Akhrajahu Abu Dawud fil Marasil wa rijaluhu thiqat. Dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah membunuh 3 orang yang ditawan pada perang Badar. Hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Marasil, Al-Marasil dengan perawi yang thiqah. Ya. Tapi hadis ini dhaif. Setelah ditakhrij oleh Dr. Abdullah bin Mas'ud. Ya. Nah, sabran di sini maksudnya adalah dibunuh bukan di medan perang atau bukan ketika peperangan berlangsung. Yaitu seorang ditahan, diikat kemudian dilempari sampai mati, hampir seperti rajam. Ya. Yang ini menunjukkan bahwasanya tawanan itu ya, kadang boleh dibunuh, kadang tidak. Karena Rasulullah SAW ya sebagai pemimpin, maka hak amnesti itu berada di tangannya. Ya. Hadis yang selanjutnya, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada rajulaini minal muslimina birajulin minal musyrikin. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu wa aslahu 'inda Muslimin. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW menebus 2 orang muslim dengan 1 orang musyrik. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia mensahihkannya. Nah, adapun asalnya terdapat dalam riwayat Muslim. Nah, hadis ini sahih. Nah, kalau di dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 1641. Ya. Adapun At-Tirmidzi nomor 1568. Nah, kalau terjemahan Sahih Bukhari itu sudah mudah. Karena di sini penerbit paling cuma 1 atau 2 dari terjemahan Sahih Bukhari. Tapi kalau kitab aslinya banyak sekali para jamaah. Sehingga kadang kalau kita nyari Sahih Muslim nomor 1641, ternyata hadisnya bukan itu. Karena beda penerbit. Gitu. Makanya kadang sebagian para ulama menulis kitab mereka itu ketika dia menuliskan footnote daripada hadis tersebut, biasanya disebutkan juga penerbit daripada cetakan kitab tersebut. Darussalam kah, Darut Thayyibah kah, Ibnul Qayyim kah, Ibnul Jauzi kah, dan seterusnya. Makanya kadang apa yang menjadi kitab pegangan kita dalam bahasa Arab ya masih asli ya, kadang berbeda dengan penulis, sehingga sulit untuk dilihat apakah betul di dalam Sahih Muslim itu nomor 1641 hadisnya demikian. Nah, faedah daripada hadis ini yang pertama, dibolehkannya menebus tawanan muslim dengan 1 tawanan kafir atau lebih. Ya. Kemudian yang kedua, Islam sangat menganjurkan untuk membebaskan tawanan, bahkan tanpa syarat pun juga boleh. Ya. Tapi sekiranya jikalau mereka itu orang-orang kafir itu mempunyai pengetahuan lebih daripada kaum muslimin, maka boleh untuk diambil faedah mereka. Ya, seperti hanya Rasulullah SAW ya
menawan orang-orang kafir, kemudian mereka itu disuruh untuk apa? Untuk mengajari 10 anak-anak muslim pada waktu itu. Ya, pada waktu tertentu maka mereka, para tawanan kafir itu akan dibebaskan. Nah ini merupakan juga hak daripada seorang pemimpin. Apakah dia langsung membebaskannya ataukah dengan syarat? Ya, ketika dalam penebusan tawanan tidak disyaratkan persamaan jumlah tawanan yang ditebus atau ditukar. Nah biasanya yang seperti ini tergantung apa? Kesepakatan. Kalau kedua belah pihak sepakat, maka terjadilah apa? Menukar tawanan, dan itu dibolehkan. Kemudian yang keempat, urusan tawanan dikembalikan pada penguasa atau komandan pasukan. Jadi bukan kepada individu tertentu. Karena panglima dia yang bertanggung jawab terhadap peperangan itu dan para pasukan yang lain, maka dia juga yang memberikan keputusan terhadap apa? Tawanan. Ya. Hadis selanjutnya wa an Sakhr bin al-Ailah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal qauma idza aslamu ahrazu dima'ahum wa amwalahum. Akhrajahu Abu Dawud wa rijaluhu muwaththaqun. Dari Sakhr bin al-Ailah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila satu kaum masuk Islam maka terjaga darah dan hartanya. Ini walaupun dhaif, tapi secara makna sahih. Karena orang apabila sudah melafadzkan, mengucapkan la ilaha illallah, maka terjaga harta, darah, dan jiwanya. Ya. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi usara Badrin law kana al-Mut'im ibn Adi hayyan thumma kallamani fi haula'i an-natna la taraktuhum lahu, rawahul Bukhari. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tawanan perang Badar, andaikan Al-Mut'im bin Adi masih hidup, kemudian dia meminta agar aku melepaskan orang-orang yang menjijikkan ini, niscaya aku akan perkenankan permintaannya, rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari nomor 3139. Ya. Nah, hadis-hadis daripada Jubair bin Mut'im kemudian Sakhr bin al-Ailah ya, menerangkan bahwasanya imam panglima perang ya, boleh menukar tawanan perang musuh dengan tawanan muslimun. Ya. Nah, bagaimana kalau sekiranya pihak musuh tidak mau, maka perang dilanjutkan. Ya. Dan imam pun boleh memilih salah satu dari 4 pilihan terhadap mereka. Yang pertama, hukuman mati. Ya, makanya tawanan itu boleh dihukum mati. Ini seperti yang dilakukan Rasulullah SAW atas Bani Quraidah. Ya, tawanan Bani Quraidah. Yang kita tahu bahwasanya orang-orang Yahudi, mereka itu adalah orang-orang yang terbiasa mengkhianati sebuah perjanjian. Ya. Yang kedua, dijadikan budak, seperti nasib tawanan Bani Tamim yang diserahkan Nabi SAW kepada Aisyah sebagai budak. Kemudian beliau menganjurkan Aisyah radhiyallahu anha memerdekakan mereka.
Makanya perbudakan itu sudah tidak ada. Dengan adanya Nabi SAW justru perbudakan itulah yang dihapus. Ya. Yang ketiga, menebus mereka dengan tawanan muslim, seperti yang disebutkan dalam hadis Imran bin Husain di atas, atau menembusnya dengan sejumlah harta seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap tawanan perang Badar. Jadi menebus. Ya, ini sama dengan apa? Menukar. Ya. Kemudian yang keempat, diampuni dan dibebaskan tanpa syarat, seperti yang terkandung dalam hadis Jubair bin Mut'im di atas. Demikian pula ampunan yang Rasulullah SAW berikan kepada Abu Ali Izzah al-Jumahi pada perang Badar. Juga Abul As bin Rabi' dan Thumamah bin Uthal. Ya, ini boleh bagi imam ya memilih di antara salah satu empat itu. Pertama dibunuh, kedua dijadikan budak, ketiga tukar tawanan, keempat dibebaskan tanpa syarat. Ya. Maka sebagai seorang panglima, pemimpin perang harus bijaksana dan pintar-pintar melihat daripada kebijaksanaan yang dia pilih. Ya. Jadi empat pilihan ini tidak serta-merta harus pilihannya secara cepat, enggak. Tapi memang harus betul-betul dipikirkan maslahatannya juga. Ya. Jangan sampai ketika dia mengambil salah satu daripada empat tersebut ternyata malah timbul permasalahan. Nah, itu yang tidak diinginkan. Nah, ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Muhammad ayat 7. Alhamdulillah ada cadangannya. Jadi keempat daripada pilihan ini sebagaimana yang disebutkan ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 4 ya, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, karena di medan perang. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka, tapi dengan syarat ikhlas dan untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu la ilaha illallah. Nah, ya. Namun saat mereka memilih masuk Islam, tawanan-tawanan itu, ya, maka serta-merta mereka itu bebas, ya, karena bukan tawanan lagi. Ya. Makanya tadi saya jelaskan bahwasanya imam itu harus melihat maslahat dari salah satu
keempat pilihan tersebut. Ya. Faedah daripada hadis ini yang pertama, bolehnya membebaskan tawanan musuh tanpa syarat apapun. Yang kedua, boleh mengambil tebusan dalam pembebasan tawanan. Ya. Kemudian yang ketiga, disyariatkan membalas kebaikan meskipun kepada orang kafir. Ya. Dibolehkan ya. Ya. Bukan berarti tidak boleh terus kemudian terjadilah sebuah permasalahan dan kemudian terjadilah peperangan. Makanya orang-orang kafir itu ketika mereka berbuat baik, yang mereka mendapatkan balasannya cuma di dunia. Adapun di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Apa penghalangnya? Yaitu kekufuran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun yang mereka berikan kepada orang-orang lain berupa bantuan dan lain sebagainya, ya, hal itu tidak sampai nanti di akhirat. Ya, karena apa? Karena mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, Islam itu agama kebaikan dan keadilan yang menganjurkan kepada pemeluknya untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi kadang kita berbuat baik, kadang orang-orang yang baik itu kadang terlalu dimanfaatkan. Dia terlalu dimanfaatkan sehingga dengan demikian ya, orang-orang yang berperangai buruk yang semacam ini ya, itu dia mendapatkan mangsa yang enak sekali gitu. Sehingga dia bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya orang yang baik ini. Ya. Dan di kita juga seperti itu. Dikatakan afwan ya akhi gitu aja sudah sudah meleleh hatinya untuk membantu. Afwan ya ustadz dan seterusnya. Ya. Nah itu terjadi di kalangan kita seperti itu. Ya cuman dikatakan afwan ya akhi ya dan seterusnya. Akhirnya nggak tega. Tapi ternyata orang yang mengatakan ya afwan ya akhi itu pun juga ternyata dia seorang pembohong, penipu. Ya. Sehingga kebaikan-kebaikan teman-temannya, saudara-saudaranya itu yaitu diantaranya. Nah. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. Surat An-Nisa ayat 24, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, pada perang Autas kami menawan para wanita yang masih bersuami. Para sahabat enggan menggauli mereka hingga turun firman Allah Subhanahu wa taala, dan diharamkan kepada kalian wanita-wanita yang bersuami kecuali pada para hamba sahaya yang kamu miliki. Baik. Nah, di sini perkara penting para jamaah. Ya. Ini wanita-wanita ini masih bersuami. Dan tidak mungkin Islam dengan kebaikan dan kesuciannya itu menganjurkan dan membolehkan bagi pemeluknya untuk menggauli mereka-mereka yang masih bersuami. Ini namanya zina, walayatubillah. Nah, ketika wanita-wanita yang bersuami itu menjadi tawanan, maka statusnya hamba sahaya itu. Sehingga hamba sahaya itu perempuan walaupun dia sudah bersuami, maka boleh bagi majikan itu untuk menggaulinya. Ya. Tanpa dinikahi pun juga boleh. Ya. Nah, ini para jamaah rahimakumullah, hadis yang semacam ini banyak banget.
Kalau di dalam pikiran kita seakan-akan Islam itu kejam, sahih. Padahal tidak. Ada maslahat di situ. Misal, seorang perempuan menjadi tawanan berbulan-bulan, bertahun-tahun, ketika dia masih status sebagai istri. Apa iya dia tidak butuh yang namanya hubungan intim dengan suaminya? Sementara dia masih ditawan. Dan makanya dia itu, karena dia statusnya sebagai hamba sahaya, sebagai budak juga yang nantinya itu. Makanya apa? Dibolehkan ya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi mereka untuk menggaulinya dengan syahidnya apa? Dari ayat ya surat An-Nisa ayat 24, illa ma malakat aimanukum. Ya. Kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Nah, inilah diantara asbabul wurud kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim nomor 1456. Ya. Al-Muhsanat, ya. Kalau kita baca Al-Quran ada kata Al-Muhsanat, yaitu wanita-wanita yang bersuami. Kata muhsanat di dalam Al-Quran digunakan untuk 4 makna. Yang pertama afifat, wanita yang baik-baik. Afifat itu berasal dari kata iffah, menjaga diri. Muslimat, wanita muslimah. Harair, wanita merdeka. Mutazawwijat, wanita yang sudah bersuami. Ya. Yang dimaksud dalam ayat di atas adalah yang terakhir, yaitu mutazawwijat. Ini makna daripada al-muhsanat. Ya, makanya bahasa Arab itu maknanya, kosakatanya dan maknanya sangat banyak sekali. Ya. Apabila pasukan kaum muslimin berhasil menawan wanita-wanita kafir, maka mereka otomatis menjadi budak sebab status sebagai tawanan tersebut. Makanya majikan itu boleh menggauli budaknya. Ya. Di dalam Syarah Al-Iqna' disebutkan bahwa jika wanita kafir tertawan tanpa bersama suaminya, maka dia halal untuk anggota pasukan yang menawannya. Ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengutarakan dalam tafsirnya, termasuk wanita yang haram dinikahi adalah yang sudah bersuami. Alasan haram dinikahi lantaran masih di bawah kuasa suami mereka. Kecuali budak-budak wanita yang kamu miliki, yaitu sebagai tawanan perang. Jika seorang wanita kafir yang telah bersuami tertawan, maka halal dia digauli setelah bersih rahimnya. Ya. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya ya, akad nikah dengan suaminya itu terputus dan berakhir dengan statusnya sebagai tawanan. Ya. Makanya karena akad nikahnya itu sudah terputus dengan sang suami, ya, maka yang menawan itu boleh menggauli wanita tersebut, ya, walaupun dia tidak masuk Islam, ya, walaupun dia tidak masuk Islam, maka boleh. Faedah daripada hadis ini yang pertama, wanita kafir yang tertawan pada suatu peperangan otomatis dia menjadi budak. Ya. Mungkin bisa jadi hukumnya sama dengan laki-laki. Ya. Mungkin bisa jadi hukumnya sama terhadap laki-laki yang tertawan. Ya. Kemudian yang kedua, apabila ternyata wanita kafir yang tertawan itu telah bersuami, maka pernikahannya otomatis batal. Ya. Nah, inilah diantara sebab dibolehkannya menggauli tawanan wanita walaupun dia bersuami. Yang ketiga, bolehnya menggauli tawanan yang berasal dari kaum wanita kafir meskipun belum masuk Islam.
Yang keempat, halalnya menggauli tawanan wanita kafir berlaku dengan syarat, yaitu setelah dia melewati 1 kali masa haid. Ya. Nah, tidak seperti orang-orang kafir yang menawan kaum muslimah. Ya, mereka langsung aja tanpa ada syarat-syarat yang seperti ini. Makanya kaum muslimin lebih afdal, lebih tahu bagaimana cara memanusiakan manusia. Yang kelima, sikap hati-hati para sahabat Nabi SAW agar mereka tidak terjatuh kepada suatu perbuatan dosa. Nah, inilah bedanya kaum muslimin dengan kaum kufar. Kaum muslimin, mereka itu mencontoh Nabi SAW dan kemudian para sahabat radhiyallahu anhum. Yang keenam, hukum bolehnya menggauli tawanan wanita yang bersuami ini berlaku atas golongan ahli kitab maupun orang-orang musyrik. Jadi semuanya saja, boleh. Hadis selanjutnya, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan wa ana fihim qibala Najdin faghanimu ibilan kathiratan fakanat suhmanuhum 12 ba'iran wa nuffilu ba'iran muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW mengirim pasukan ke daerah Najd. Najd itu maknanya 2. Najd yang bagian barat, Najd yang bagian timur. Kalau Najd bagian barat itu sebagian daripada daerah Saudi Arabia, seperti Riyadh, Qasim, itu bagian Najd bagian barat. Nah, Najd bagian timur diantaranya adalah Irak, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Nah, orang-orang yang salah dalam memahami hadis Nabi SAW, yaitu tanduk syaitan dari Najd itu maksudnya adalah Najd bagian timur. Itu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Demikian, sehingga mereka orang-orang yang benci terhadap dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mengalamatkan hadis ini itu kepada siapa? Kepada beliau. Kan beliau dari Dir'iyah. Dir'iyah itu termasuk Riyadh, daerah Riyadh. Nah, kemudian coklah di situ bahwasanya yang dimaksud dengan tanduk syaitan itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan alhamdulillah beliau itu rahimahullahu ta'ala telah menjawab semuanya di dalam kitab beliau atau di dalam risalah beliau terhadap Ahlul Qasim lamma sa'alu an aqidatihi. Jawaban Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu terhadap orang-orang Al-Qasim, orang-orang Al-Qasim. Dan Al-Qasim sangat masyhur sekali dengan banyaknya para ulama di sana itu. Nah, dan aku termasuk di dalam anggota pasukan tersebut. Kemudian pasukan ini berhasil mendapatkan harta ghanimah yang banyak berupa unta, sehingga satu orang dapat jatah 12 ekor. Masya Allah. Setelah ibarat kita mungkin dapat 12 ekor sapi limusin. Kemudian setiap personil diberi nafal, yaitu bonus atau istilah kita baksis. Masing-masing seekor unta. Sebenarnya kalau masak daging unta itu cepat sebenarnya. Cuman walaupun cepat, dagingnya masih tetap alot dia. Tidak bisa seempuk kambing atau sapi ketika dimasak. Nah,
Seratnya pun juga panjang-panjang kalau daging unta. Nah, semuanya halal dimakan. Ya, kecuali jikalau kita dalam keadaan sudah berwudu kemudian makan daging unta, maka batal. Kenapa? Sebabnya apa? Enggak. Antum makan kambing juga panas ya Pak. Apalagi antum makan kambingnya steaknya 1 kilo. Para ulama diantara Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, ya, diantara kenapa membatalkan wudu dikarenakan akan menyebabkan sifat syaitaniyah. Kalau antum memahami diantara sifat daripada unta itu, dia itu tidak akan pernah lupa terhadap orang yang berbuat buruk terhadap dia. Nah, ini kan sifat syaitan. Gitu. Apalagi kalau makannya banyak. Nah, makanya orang-orang Saudi itu kalau mereka itu ada hafal atau ada acara-acara makan-makan bersama, contohnya walimatul ars mungkin di antaranya, nikah, pernikahan dan lain sebagainya, para tamu biasanya dihidangkan daging unta. Adapun sahibul yang punya acara, mereka itu daging kambing, kadang juga kambing guling dan seterusnya. Kenapa? Karena yang paling enak tetap adalah kambing. Ya. Kadang orang yang tidak suka kambing itu dikarenakan baunya, padahal apa? Padahal daging terbaik itu adalah daging kambing. Dan itu merupakan salah satu pilihan Nabi SAW. Ya, makanya kemarin ketika saya sakit itu, setelah sembuh, yang dalam pikiran saya adalah makanan yang itu daging, karena saya sangat lemas sekali waktu itu, 3 minggu nggak makan. Tapi ajibnya nggak kurus-kurus ya. Itu yang kadang bikin sedih dan juga bahagia sebenarnya. Iya, 3 minggu nggak makan. Karena apa? Saya sudah mencoba untuk makan yang paling enak menurut saya berupa daging, yaitu sate dan tongseng. Qadarallah keluar semua. Ya sudah, setelah itu cukup dengan air dan buah-buahan saja. Makanya setelah sembuh dari sakit, yaitu balas dendamnya pada daging. Makanya supaya antum kalau pengen kuat ya makan daging lah tiap hari. Saya kira daging juga murah kok. Ya juga murah. Sekiranya kalau antum beli sekilo itu saya kira cukup untuk 2 hari. Ya, cukup untuk 2 hari. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa imam boleh memberikan bonus kepada anggota pasukan yang dianggap berjasa dan telah memberikan kontribusi yang besar bagi pasukan. Hal ini sebagai bentuk apresiasi dan juga penghargaan serta untuk melecut semangat para personel pasukan dalam melaksanakan tugas mereka. Para ulama berselisih pendapat apakah an-nafl, bonus ini diambil dari harta ghanimah itu sendiri, ataukah ia diambil dari khumus, yaitu 1/5 bagian ghanimah untuk Allah dan Rasulnya. Zahirnya nafal itu boleh diambil dari harta ghanimah setelah dikeluarkan harta khumus berdasarkan riwayat Ma'an bin Yazid ya, nanti pada hadis setelah ini ya. Jadi sebelum ghanimah itu dibagikan maka harus diambil bagian khumus. Nah, khumus ini adalah untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bonus itulah baru diberikan daripada khumus tersebut, walaupun zahirnya itu dari ghanimah tersebut. Kenapa? Kalau khumus sudah dibagikan kemudian dibagikanlah ghanimah, kan habis kalau ghanimah itu.
Yang tersisa adalah apa? Khumus. Maka diambillah bonus-bonus itu dari khumus. Nah, faedah daripada hadis ini yang pertama, disyariatkannya mengutus sebagian pasukan dalam berjihad untuk melemahkan kekuatan musuh dan mengganggu persiapannya. Yang kedua, jika pasukan kecil tersebut menang dan mendapat ghanimah, maka harta ghanimah itu dibagikan kepada pasukan mereka saja. Ini untuk ta'liful qulub, ya, untuk menguatkan hati mereka. Terlebih lagi, ya, ghanimah ini apabila dibawa, ya, ke kampung halamannya, artinya ke tempatnya dia, kemudian terdapat orang mu'allaf, maka ghanimah ini juga diberikan kepada mu'allaf tersebut sebagai ta'liful qulub, ya, supaya apa? Hati mereka itu semakin yakin, semakin mantap dengan Islam. Ya, makanya apa? Orang-orang murtad itu hukumannya adalah mati, dikarenakan apa? Mempermainkan Islam. Makanya ajib juga orang yang mengatakan semua agama itu sama. Nah, kalau sama, kalau begitu nggak usah pindah-pindah, kan begitu, kan sama katanya. Iya. Nah, dan juga orang-orang yang mengatakan bahwasanya agama itu adalah sama, bisa jadi tidak ada satupun agama berada di benak dia. Ya. Sehingga disinilah manhaj gaduh-gaduh di situ. Nah, yang ketiga, seorang pemimpin boleh memberi bonus untuk anggota pasukan. Ya. Yang keempat, pemimpin kaum muslimin merupakan komandan tertinggi dalam pasukan. Dia yang menentukan komandan dari tiap-tiap pasukan. Ya, maka kalau menjadi pemimpin haruslah betul-betul memikirkan rakyatnya. Ya, betul-betul kemaslahatan, ya, dan menjadi pemimpin yang bijaksana. Yang kelima, ghanimah harus dibagikan segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Khawatirnya nanti akan terjadi perampasan dan lain sebagainya. Ya. Yang keenam, hewan ternak termasuk harta ghanimah atau rampasan perang. Nah, maka boleh juga itu. Hewan-hewan ternak dan lain sebagainya boleh diambil. Segala sesuatu yang dimiliki oleh musuh itu apabila mereka itu kalah, ya, maka itu menjadi harta rampasan atau ghanimah. Hadis yang selanjutnya wa anhu, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar lil farisi sahman wa lil rajili sahman, muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengutarakan pada perang Khaybar. Ya, Khaybar itu orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW membagikan jatah kepada masing-masing personil penunggang kuda 2 bagian, dan kepada masing-masing infanteri 1 bagian. Infanteri itu apa, Abu Tariq? Oh, pejalan kaki. Oh, gitu. Ya. Hadis saya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud, azhama li rajulin wa li farasihi thalathata ashumin, sahmaini li farasihi wa sahman lahu. Di dalam riwayat Abu Dawud tercantum beliau memberikan jatah untuk si penunggang kuda dan kudanya 3 bagian. 2 bagian untuk kudanya dan 1 bagian untuk si penunggang. Hadis ini sahih. Kenapa demikian para jamaah rahimahullah? Karena apa? Ya, gini, orang penunggang kuda itu akan bisa melihat musuh itu dari jarak jauh. Adapun infanteri itu tidak. Karena apa? Terbatas dengan orang di depannya, terhalang dengan di depannya. Sehingga sekiranya dia itu bisa melihat musuh tersebut, maka dia bisa membunuh musuh lebih banyak. Kedua, terlebih lagi apa yang dia tunggangi adalah hewan. Sekiranya yang kadang hewan itu bisa berubah sikapnya gitu.
Dan bisa jadi yang menunggang kuda tersebut tidak bisa apa? Tidak bisa menguasai hewan tersebut, kadang juga membahayakan si penunggang kuda tersebut. Oleh karenanya apa? Ghanimahnya itu diberikan lebih. Berbeda dengan infanteri. Nah, hadis ini dan hadis yang berikutnya menjelaskan bahwa pembagian harta rampasan perang atau ghanimah itu merupakan hak imam. Dan imam membagi-bagikan saham berdasarkan posisi setiap pasukan. Ya, karena memang apa? Orang sniper ya, itu berbeda jatahnya dengan yang langsung berperang. Ya. Kenapa demikian? Karena punya keahlian di antaranya, ya, punya keahlian. Dan imam membagi-bagikan saham berdasarkan posisi setiap pasukan. Posisi kavaleri, pasukan berkuda, diberi bagian lebih daripada infanteri, pasukan pejalan kaki, karena mereka tentunya harus mengeluarkan biaya untuk mengurus kendaraan atau tunggangan itu, dengan catatan kendaraan yang digunakan untuk berperang itu adalah miliknya secara pribadi, bukan milik negara. Nah, karena ada biaya yang lebih yang dia keluarkan untuk apa? Untuk perang. Faedah hadis ini, yang pertama, penunggang kuda dalam peperangan berhak mendapat 3 bagian ghanimah. 1 bagian untuk si pengendara, 2 bagian untuk perawat kudanya. Ya. Nah, 2 ini untuk apa? Pertama untuk perawatan kuda tersebut, yang kedua adalah untuk dia sendiri. Ya. Nah, ternyata di sini apa? Bagian untuk perawat kudanya. Ya, kuda sama perawatan kuda tersebut. Nah, yang kedua, pasukan pejalan kaki mendapat 1 bagian ghanimah. Yang ketiga, perbedaan pembagian ini dikarenakan kuda lebih kuat serta cepat dalam berlari, berbeda dengan pejalan kaki. Makanya apa? Kendaraan sekarang itu perbandingannya adalah kuda. Ya, makanya seperti mesin-mesin Mercy atau Scania dan sebagainya itu, mereka itu kecepatannya seperti 450 power horse dan seterusnya. Nah, walaupun yang dibawa itu adalah berat-berat, ya, barang-barang dan lain sebagainya. Yang keempat, anjuran memelihara kuda untuk persiapan jihad di jalan Allah. Maka di antara sunnah Nabi SAW adalah juga belajar menunggang kuda. Terlebih lagi jikalau menunggang kuda itu dibarengi dengan belajar panah. Insyaallah. Yang kelima, anjuran memperhatikan persiapan perang dan alat-alatnya. Ya. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Ma'an bin Yazid radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nafla illa ba'dal khumus, rawahu Abu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu at-Tahawi. Dari Ma'an bin Yazid, dia mengungkapkan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nafal atau bonus kecuali setelah dikeluarkannya khumus. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahumullah ta'ala. Hadis ini menjelaskan bahwa bonus atau nafal diberikan sesudah pemisahan 1/5 bagian harta rampasan atau khumus dikeluarkan. Nah, di sini terdapat 2 permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah nafal diambil dari harta ghanimah atau ia dari khumus? Ya. Hadis ini sedikit pun tidak menunjukkan kejelasan tentang hal itu. Ya. Bahkan di sini dijelaskan bahwa khumus diambil dari total harta ghanimah yang diperoleh sebelum dikeluarkannya nafal. Seperti tercantum dalam beberapa hadis yang sahih. Yang kedua, apakah nafal boleh dikeluarkan sebelum khumus diambil atau tidak? Zahir hadis ini tidak diperbolehkan. Ya.
Dari jalur sanad yang lain sebagaimana tercantum dalam hadis Ibnu Umar yang lalu, ditujukan bolehnya hal tersebut karena sudah jelas bahwa nafal diberikan sebelum khumus dibagikan. Dengan demikian larangan yang terdapat di dalam hadis ini dipalingkan dari makna zahirnya. Ya. Hadis faedah daripada hadis ini yang pertama, nafal bonus termasuk dari harta ghanimah. Kenapa? Karena khumus itu dari Allah, untuk Allah dan Rasulnya. Nah, sekiranya ghanimah itu sudah habis dibagikan, ya, maka sang imam juga boleh untuk mengambil daripada khumus sebagai nafal, sebagai bonus. Yang kedua, perkara pemberian nafal bonus dikembalikan pada keputusan imam. Apakah ia ingin membagikannya sebelum khumus dikeluarkan atau sesudah khumus dikeluarkan. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, dipersilakan.